Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fata Aulia di NIM 630202057 akan memaparkan materi mengenai maqasid syariah dan ekonomi Islam. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu maqasid syariah. Maqasid merupakan bentuk plural atau jamak dari maksud, sedangkan akar katanya berasal dari kata verbal qasada, yang berarti menuju, bertujuan, berkeinginan, dan kesengajaan. Kata maksud maqasid dalam ilmu nahwu disebut dengan maf'ul bih, yaitu sesuatu yang menjadi objek. Oleh karenanya, kata tersebut dapat diartikan dengan tujuan atau beberapa tujuan. Sedangkan asyariah merupakan bentuk subjek dari akar kata syara'a, yang artinya adalah jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan. Sedangkan secara terminologis, al-maqasid al-syariah menurut Wahbah al-Zuhaili, maqasid al-syariah berarti nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau sebagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah yang ditetapkan oleh al-syari' dalam setiap ketentuan hukum. Adapun yang menjadi bahasan utama maqasid asy-syariah adalah hikmat dan ilat ditetapkannya suatu hukum. Maqasid syariah adalah jantung dalam ilmu ushul fikih. Karena itu, maqasid syariah menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syariah. Maqasid syariah tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan ekonomi makro seperti ekonomi moneter, fiskal, public finance, tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah, serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. Maqasid syariah juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa maqasid syariah adalah merupakan tujuan atau hikmah atau rahasia di balik penetapan sesuatu hukum syariah. Al-Syatibi merinci qas al-syari atau maqasid al-syari menjadi 4 bagian. Yang pertama, qasdu asy-syari fi wadi asy-syariah, artinya maksud Allah dalam menetapkan syariat. Yang kedua, qasdu asy-syari wifadi asy-syariah lil ilham, artinya maksud Allah dalam menetapkan syariahnya ini adalah agar dapat dipahami. Yang ketiga, qasdu asy-syari fi wadi asy-syariah li al taklif bi mutaqdoha, artinya maksud Allah dalam menetapkan syariah agar dapat dilaksanakan. Yang keempat, qasdu asy-syari fi dukhul al-mukallaf tahta ahkam asy-syariah, artinya maksud Allah mengapa individu harus menjalankan syariah. Maqasid syariah mengklasifikasi kebutuhan manusia menjadi 3 tingkatan, yaitu ad-duriyat, al-hajiyat, dan al-tahsiniyat, agar manusia dapat mencapai kemaslahatannya di dunia dan di akhirat nanti, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, daruriyat. Ia adalah perkara-perkara yang termasuk dalam keperluan asasi yang mesti dipenuhi oleh setiap individu. Ia adalah kemaslahatan yang perlu dipenuhi untuk mendirikan kemaslahatan agama dan dunia. Jika tiada masalah ini, kemaslahatan dunia tidak akan bergerak dengan lancar dan akan hilang nikmat dan keselamatan di akhirat kelak. Terdapat 5 perkara penting yang terkandung di bawah kemaslahatan ini, yaitu memelihara agama atau akidah,
memelihara diri atau jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal, dan memelihara harta. Yang kedua, hajiyat, yaitu kemaslahatan yang bersifat keperluan dan hajat manusia. Ia untuk menghilangkan kesulitan dan kesempitan yang boleh membawa kepada kesusahan hidup. Jika kemaslahatan ini tidak dapat dipenuhi, ia boleh menyebabkan kesulitan dan kesusahan hidup. Rasulullah SAW melarang dari menjual sesuatu yang tidak jelas atau gharar seperti ikan di lautan dan burung di udara. Ini bertujuan menjamin kepentingan pembeli bagi mendapatkan haknya setelah membayar kepada penjual. Yang ketiga, tahsiniyat, yaitu kemaslahatan dari aspek adat dan kesempurnaan akhlak. Jika hilang kemaslahatan tersebut, maka ia akan menyebabkan kehidupan menjadi buruk pada pandangan akal. Islam melihat aspek harta sebagai salah satu aspek dalam satu sistem kepercayaan yang menyeluruh. Harta adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi telah diberi tugas untuk menguruskan harta tersebut dengan sebaik mungkin. Cara mendapatkan harta dan cara menguruskan harta mestilah bersesuaian dengan arahan pemilik harta yang asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, prinsip dasar ekonomi Islam. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam menurut Umar Chapra adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip tauhid. Prinsip tauhid menjadi landasan utama bagi setiap umat muslim dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk aktivitas ekonomi. Prinsip ini merefleksikan bahwa penguasa dan pemilik tunggal atas jagat raya ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip tauhid ini pula yang mendasari pemikiran kehidupan Islam, yaitu khilafah atau khalifah dan adalah atau keadilan. Prinsip ekonomi Islam yang kedua adalah prinsip khilafah. Prinsip khilafah mempresentasikan bahwa manusia adalah khalifah atau wakil Allah di muka bumi ini. Dengan dianugerahi seperangkat potensi spiritual dan mental serta kelengkapan sumber daya materi yang dapat digunakan untuk hidup dalam rangka menyebarkan misi hidupnya. Prinsip ekonomi Islam yang ketiga adalah prinsip keadilan. Keadilan adalah salah satu misi utama ajaran Islam. Sedangkan implikasi dari prinsip ini adalah yang pertama, pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Yang kedua, sumber-sumber pendapatan yang halal dan thayyib. Ketiga, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Yang keempat, pertumbuhan dan stabilitas. Yang selanjutnya, tujuan ekonomi Islam. Yang pertama, kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat, dan negara. Yang kedua yaitu tercukupinya kebutuhan dasar manusia meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan, serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil di bidang ekonomi. Yang ketiga, penggunaan sumber daya secara optimal, efisien, efektif, hemat, dan tidak mubazir. Yang keempat, distribusi harta, kekayaan, pendapatan,
dan hasil pembangunan secara adil dan merata. Kelima, menjamin kebebasan individu. Keenam, kesamaan hak dan peluang. Yang ketujuh, kerjasama dan keadilan. Tujuan utama dari ekonomi Islam adalah maqasid al-syariah itu sendiri, yaitu tercapainya kebahagiaan di dunia dan akhirat atau falah melalui tatanan kehidupan yang baik dan terhormat. Itulah kesejahteraan hakiki yang sampai padanya harus ada perlindungan terhadap keimanan, ilmu, kehidupan, keturunan, dan harta. Yang selanjutnya, maqasid syariah dalam aktiviti ekonomi dan keuangan. Menurut Yusuf Wibisono, bahwa tujuan ekonomi Islam diturunkan dari tujuan syariah Islam atau maqasid syariah itu sendiri. Maqasid syariah itu sendiri yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Memahami maqasid adalah sangat penting dan menyebabkan pemahaman jelas terhadap kontrak-kontrak dan kegiatan ekonomi yang diizinkan syariah. Adapun tempat tujuan syariah terkait kegiatan ekonomi dan keuangan Islam yang ditemukan oleh para ulama adalah yang pertama, distribusi atau putaran properti secara berkelanjutan. Tujuan ini adalah untuk membawa kemakmuran dan kesejahteraan kepada anggota masyarakat. Oleh yang demikian, syariah menetapkan kewajiban menunaikan zakat, anjuran melakukan infak kebajikan, dan larangan monopoli, serta menimbun harta. Bahkan, syariah juga mengharuskan segala kontrak selama ini tidak melanggar batas-batas ketentuan syariah. Selain itu, syariah turut mengatur pelaksanakan berbagai kontrak dan kegiatan ekonomi yang mengajak ke berbagai sumber atau modal dan transfer uang. Yang kedua, investasi kekayaan secara berkelanjutan. Harta yang harus diinvestasikan sehingga keuntungan dapat dihasilkan dan berbagai proyek yang meningkatkan kehidupan manusia dapat diluncurkan. Kegiatan investasi dapat melahirkan potensi-potensi modal, sumber-sumber, dan perusahaan baru. Jadi, kegiatan ini harus disertai oleh sebanyak mungkin investor beserta berbagai mekanisme dan instrumen investasi. Perlu dikembangkan sehingga modal dapat dimanfaatkan secara efektif. Tujuan ini mengajak manusia untuk memaksimalkan manfaat sumber dan modal yang ada untuk meningkatkan hidup manusia dan memakmurkan bumi selain membantu orang lain. Al-Quran dan hadis melarang manusia meminta-minta tanpa terlebih dahulu memanfaatkan sumber atau modal yang ada seperti ada barang atau tenaga kerja atau tubuh yang dimiliki untuk mencari pekerjaan dan menjelajahi alam mencari rezeki Allah. Yang ketiga, pencapaian kemakmuran masyarakat yang lengkap. Tempat tujuan dasar syariah adalah memenuhi kebutuhan asasi setiap anggota masyarakat. Jadi, kemakmuran secara komprehensif harus diproduksi dan kekayaan harus disebarkan secara adil dalam masyarakat. Maka, kegiatan ekonomi dan keuangan tidak dapat berkonsentrasi terhadap pembangkit keuntungan semata, tetapi harus juga fokus terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, transparansi kegiatan ekonomi dan keuangan. Syariah turut berusaha untuk mencapai tujuan ini untuk menghindari terjadi konflik, penyalahgunaan, dan pemborosan, sumber perselisihan dan pertengkaran atau dendam antara pihak-pihak transaksi dalam urusan ekonomi dan keuangan. Yang kelima, kepemilikan sah.
Tujuan ini didasarkan pada penekanan syariah terhadap kepemilikan serta pengeluaran sesuatu harta secara halal dan sah. Lalu yang selanjutnya, mekanisme syariah dalam merealisasi maqasid dalam ekonomi dan keuangan Islam. Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep materialis dan hedonis, tetapi juga memasukkan tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Tujuan-tujuan tersebut tidak hanya mencakup masalah kesejahteraan ekonomi, melainkan juga mencakup permasalahan persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, kesucian kehidupan, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat. Salah satu cara menguji realisasi tujuan-tujuan tersebut adalah dengan yang pertama, melihat tingkat persamaan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua. Kedua, terpenuhinya kesempatan untuk bekerja atau berusaha bagi masyarakat. Ketiga, terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Yang keempat, stabilitas ekonomi yang dicapai tanpa tingkat inflasi yang tinggi. Kelima, tidak tingginya penyusutan sumber daya ekonomi yang tidak dapat diperbarui atau ekosistem yang dapat membahayakan kehidupan. Cara lain untuk menguji realisasi tujuan kesejahteraan tersebut adalah dengan melihat perwujudan tingkat solidaritas keluarga dan sosial yang dicerminkan pada tingkat tanggung jawab bersama dalam masyarakat, khususnya terhadap anak-anak, usia lanjut, orang sakit dan cacat, fakir miskin, keluarga yang bermasalah, dan penanggulangan kenakalan remaja, serta kriminalitas dan kekacauan sosial. Yang terakhir, maqasid al-syariah dalam Pancasila. Dalam konteks berbangsa dan bernegara di Indonesia, ekonomi Islam sebagai satu kesatuan antara agama dan ekonomi, serta bangkit bersama dengan spirit fundamentalisme Islam, menjadikan ekonomi Islam patut dilihat secara seksama. Karena fundamentalisme mempunyai paham kesatuan antara agama dan negara, padahal Indonesia telah mendeklarasikan bukan sebagai negara Islam dan bukan negara sekuler. Dasar dan falsafah negara ini adalah Pancasila. Sehingga maqasid al-syariah berfungsi sebagai alat untuk menyandingkan antara Pancasila dan ekonomi Islam. Prinsip dasar dalam ekonomi Islam sejalan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Titik temu di antara keduanya sudah jelas, sehingga kekhawatiran akan semangat fundamentalisme Islam tidak perlu ada, karena sejatinya visi keduanya sama untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sekian pemaparan materi al-maqasid syariah dan ekonomi Islam dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.